Saya rasa dengan pengalaman itu perbincangan kita akan menarik. Palembang, Leiden, ini ada poros Palembang, Leiden, Pakualamang. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Sultan Mahmud Badarudin IV untuk mengawali webinar kita pada siang hari ini. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin bertanya dulu nih, waktu saya berapa menit ya? Kang Ilham, berapa menit untuk presentasi 3 pembicara? Kalau saya cenderung 20. Nanti bisa kita agak perpanjang sedikit. Oke, saya rasa begitu. Ya. Silakan baik, Bapak Sultan. Ya, 20 menit. Ya, baik. Yang kami hormati dari Ketua Dreamsi Prof. Oman Fatur Rahman, dan juga ada Ketua Masata Dr. Munawar Khalid, dan juga Pak Moderator Pak Sudibyo, dan juga ada Pak Suryadi dari Leiden, dan juga Ibu Sakti dari UGM ya, dan juga semua pemirsa yang ada di webinar. Terima kasih juga tadi moderator awal Pak Ilham Irwansyah. Jadi mungkin saya sekarang akan men-share screen dulu. Saya bercerita mengenai jejak tradisi pernaskahan di Palembang ya. Jadi saya mulai dari kenapa di Palembang banyak sekali naskah-naskah yang ada. Salah satunya ada di Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi ada catatan kecil dalam naskah tersebut. Karena kerajaan ini menyuruh hamba menyurat kitab ini yang bernama Kitab Khawasul Quran pada Kiai Mas Fahrudin. Jadi ini bait daripada kolofon Khawasul Quran tentang perintah Sultan Ahmad Jamuddin yang berkuasa pada tahun 1757 sampai 1776 kepada Mas Fahrudin untuk menyalin naskah. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekali penulis-penulis naskah di Palembang ini karena keinginan daripada kesultanan itu sendiri. Jadi sejak dari awal, Sultan menunjukkan minat pada bidang keagamaan serta mendorong tumbuhnya pengetahuan, ilmuwan di bawah patronase mereka. Hal ini menegaskan mengenai tesis Islam sebagai fenomena istana, di mana fenomena umum dalam perkembangan keilmuan Islam di Kepulauan Melayu Indonesia seperti Aceh dan Riau. Dalam konteks tradisi kekuasaan Islam Melayu, fenomena tersebut memang bukan gejala biasa. Di Aceh pada masa keemasannya, kesultanannya misalnya muncul nama-nama ulama yang bertindak sebagai patron keilmuan, seperti Syams al-Dinar Sumatrai, Nuruddin al-Raniri, dan Syekh Abdul Rauf al-Sinkili. Jadi inilah nama-nama yang muncul ya, nama-nama pada Aceh. Nah, sama dengan di Aceh, di Palembang juga begitu. Pada masa tersebut, selanjutnya pada 1774, antara ulama dan Sultan Palembang, terutama pada masa Mas Fahrudin atau di zaman Sultan Ahmad Jamuddin, itu anaknya Sultan Mahmud Badarudin pertama, menjadi penguasa itu mulai kemasannya. Karena SMB 1 itu mulai membangun benteng Kota Besar, membangun istana benteng Kota Besar, terus membangun Masjid Agung, dan juga membangun pemakaman Kawat Pekurep. Jadi pada masa itu memang Palembang sedang terjadi masa kemasan, sehingga ulama-ulama di Palembang itu sudah ikut juga ditarik oleh kesultanan. Jadi Sultan juga memiliki kecenderungan dan ingin membuat membuat bacaan-bacaan dan keislaman. Tidak heran kemudian jika umumnya seperti dikemukakan bahwa karya-karya terjemahan Mas Fahrudin merupakan pesanan daripada sang sultan. Jadi rata-rata yang menulis itu adalah memang sultan menyuruh atau meminta pada orang tersebut. Nah, sultan pada periode awal melakukan usaha dan menarik perhatian sejumlah ulama Arab agar mau
berkunjung dan tinggal di wilayahnya, misalnya melalui kerjasama ekonomi. Hasilnya, sejumlah migran Arab, terutama dari Hadramaut, mulai berdatangan dan sebagian di antara mereka menetap di Palembang dan menikah dengan perempuan setempat. Ini kalau kita lihat di sini ada di Kampung Al-Munawar ya, di Palembang ini. Dan upaya para sultan seperti ini misalnya tidak hanya dilakukan terhadap para ulama Arab, tapi juga etnis lain seperti Tionghoa. Nah, sehingga pada itu Palembang ini menjadi kota yang metropolis. Sehingga di Palembang ini ada kampung Arab, ada kampung Cina, dan juga ada kampung India, dan juga ada juga kampung Eropa. Apa sih sebutnya loji ya, kok Eropa kemarin. Dengan demikian, menjelang pertengahan abad ke-17, di Sultan Palembang Darussalam muncul beberapa ulama Arab yang belakangan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan tradisi keilmuan Islam di wilayah ini. Lebih dari itu, mereka banyak memberikan kontribusi terhadap munculnya Istana Palembang sebagai pusat pengetahuan, di mana tersimpan koleksi besar karya-karya keagamaan ini. Pada akhirnya menegaskan tesis sebagai Islam sebagai fenomena istana yang menempati posisi strategis dalam wacana keilmuan Islam di wilayah Kepulauan Melayu Indonesia. Di kami juga ada juga ternyata catatan dari ulama Aceh yang kemudian disalin ulang di tempat kami, dan itu Tambihul Masri itu ada juga di kami. Jadi emang ada konektivitas antara catatan ulama di Sumatera ini dengan ulama-ulama lain di Nusantara. Nah, ini gambar Kesultanan Palembang ini Sunan Abdurrahman yang di tengah-tengah ini yang ada tirainya. Nah, di sebelahnya Permaisuri. Nah, inilah kecenderungannya bahwa di sebelah kanan makam Kimas Hindi atau Sunan Abdurrahman ini terhadap makam Said Mustafa Al-Idrus. Mereka adalah guru penasihat Sultan Kimas Hindi. Jadi Sultan di Palembang ini selalu ditemani oleh penjaga atau makam kuburnya itu. Jadi selalu ada imam kubur, dan itu rata-rata adalah orang dari keturunan Arab. Nah, ini kita lihat seperti di Timur Tengah ini, kita lazim lihat di belakangnya itu banyak sekali perpustakaan ini pada era Abbasiyah ya. Ada lukisan di belakangnya itu banyak sekali buku-buku. Nah, sehingga dari sinilah kemudian Palembang pun ikut meniru ingin memiliki perpustakaan. Nah, karena dulu kan kertas yang tercatat, yang penulisannya yang kedua adalah di Baghdad ya. Sultan Palembang Darussalam memiliki para ulama. Dalam bahasa Arab berarti ilmuwan atau peneliti yang menulis, menerjemahkan serta menyalin kitab-kitab keilmuan Islam di Palembang sepanjang abad ke-18 dan ke-19. Ulama yang termasyhur pada era Kesultanan adalah Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, Kemas Fahruddin, Muhammad Muhyiddin, Kemas Muhammad bin Ahmad, serta Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Sedangkan status penguasa sekaligus penulis dalam era Kesultanan Palembang Darussalam melekat pada figur Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, ini perpustakaan Keraton Palembang nih kita lihat. Nah, ketika ini kita lihat di bukunya lukisan tentang ibu kota Palembang, kita lihat ada catatan daripada Sevenhoven ya, J.A. van Sevenhoven, di mana Sultan Mahmud Badarudin merupakan kecualian dalam hal ini mempunyai suatu perpustakaan yang agak luas. Nah, jadi ketika Sevenhoven datang sini, mereka melihat bahwa orang-orang Islam ini kurang suka baca Quran, pasti yang sedikit yang dapat membaca Quran. Dan pada umumnya mereka sedikit sama sekali tidak mengerti ajaran-ajaran daripada Sultan Mahmud Badarudin ya. Jadi Quran juga sedikit yang membaca Quran itu. Nah, jadi bukan orang-orang Palembang yang minta buku ini, tapi orang-orang Arab. Jadi di sini kelihatan bahwa antara orang Palembang dan orang Arab ini banyak berhubungan. Nah, ini juga kita lihat bahwa ternyata manuskrip-manuskrip kita sudah ada jauh sampai ke perpustakaan yang di Soas itu ya, bahwa ini ada bahwa diambil dari Inggris pada waktu menjarah Palembang pada 28 April 1812 ya. Ini ada catatannya diambil dari Sultan Palembang. Pelis, tempat Sultan Palembang 1812.
Nah, 1821 ini yang agak menyedihkan di Kesultanan Palembang ini, di mana kita pada intinya kalah peperangan karena trik adu domba pihak kolonial ya biasalah, sehingga Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate sekitar 200 tahun yang lalu, 1821, mungkin sampai di Ternate sekitar bulan Maret 1822 ya. Nah, jadi setelah Keraton Palembang diambil, itulah peran Sultan dan bangsawan merosot. Dan juga naskah-naskah penyalinannya juga mulai berkurang, bahwa jadi sekarang sudah mulai naskah-naskah itu mulai huruf romans ya, kepentingan daripada Belanda, sehingga penulisannya itu karena yang disuruh oleh Sultan dan dikarang oleh Sultan berkurang. Penulis-penulis istana juga berkurang, sehingga kepustakaan yang banyak di istana itu tercerai-berai, banyak disebar-sebarkan kepada orang-orang yang ada yang berhubungan sama keraton. Nah, yang menarik adalah bahwa sampulnya dari kulit binatang yang biasa menandakan bahwa naskah ini milik istana. Nah, karena didatangkan dari luar negeri. Jadi, biasanya kalaupun yang ada di masyarakat yang kulitnya itu kulit binatang, itu biasanya milik daripada istana. Misalnya, ada juga naskah yang sewakan Hikayat Temenggung Arigono, Padusan Kemas Ali bin Kemas Hamzah, kampung. Kalau mau sewa boleh datang nih, disewakan. Kemudian buku-buku ini banyak yang dimiliki orang-orang disewa-sewakan, mungkin karena apa? Mungkin banyak peminat baca sudah ada, sehingga buku-buku itu yang banyak-banyak itu daripada tidak ini diam aja, mungkin biar tidak laku, mungkin disewa-sewakan oleh pemilik-pemilik yang mungkin memilikinya dari keraton atau dari Kesultanan Palembang Darussalam pada awalnya, yang mereka dapatkan baik mungkin ketika Sultan atau bagi-bagikan atau bagaimana ketika sebelum dia pergi atau diasingkan ke Ternate. Nah, ini salah satu contoh kulitnya, di kami juga ada. Rata-rata yang di Kesultanan pakai kulit seperti ini. Ini kulit binatang. Nah, ini yang ada di Perpusnas ya. Yang ada di Perpusnas hampir mirip, model-modelnya seperti ini. Kita lewat saja ya ini. Nah, jadi naskah Melayu Arab sangat indah tulisannya, dijilid rapi dan dalam kondisi baik. Di antaranya terdapat naskah yang sangat langka telah dikirimkan kepada Residen Batavia Van Seppenhouten yang menjabat sebagai komisaris pemerintah Belanda di Palembang. Naskah-naskah yang ditemukan itu merupakan milik mantan Sultan Palembang, Mahmud Badarudin. Nah, itu terjemahan dari notulensi mengenai Nanti Palembang dari Pak Ikram ya, kemarin sudah dibuka sama Hianasa ya, pada tahun 2004. Nah, inilah Komisaris Ben Seppenhouten, dari bukunya juga dijelaskan bahwa dia itu setelah lihat kok perpustakaannya ini kosong, jadi menyuruh orang-orang Belanda menggeledah rumah-rumah bangsawan Palembang. Jadi rumah-rumah yang besar pada saat itu digeledah dan mendapatkan menyita 55 manuskrip yang pernah menjadi koleksi perpustakaan di keraton. Jadi banyak sekali manuskrip yang sudah tersebar. Ada juga yang di Masjid Agung, ada juga yang di berbagai macam tempat. Nah, jadi pada tahun 1866 JSS Gammelper menyerahkan beberapa pustaka asal Palembang ke Batavia, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang membuka catatan bahwa naskah itu bahan bacaan populer bagi masyarakat Palembang. Yaitu ada Hikayat Martaraya dan juga banyak sekali ya. Jadi memang sudah beralih dahulu kepada orang-orang luar, karena Sultan sendiri, SMB II sendiri sudah diasingkan ke Ternate. Jadi banyak sekali naskah-naskah yang karena biasanya dijaga oleh keraton, karena keraton atau Kesultanan Palembang Darussalam ini sudah terpencar, menjadikan naskah tersebut tidak terawat lagi. Bukan tidak terawat, jadi tersebar ya. Nah, jadi bahkan ada fenomena baru ya, karena bukunya banyak tersebar,
itu disewa-sewakan nih. Jadi bisa kita lihat bahwa bahwa buku-bukunya disewakan. Screen catatannya dengan ini saya lewat aja ya. Nih. Jadi kita lihat bahwa penyewaan naskah itu tercatat dalam Hikayat Pandowa Lebur itu ada di situ. Nah, jadi dia dicatat tuh Harsuduk pernah sewa 2 malam pada 20 Syawal. Terus Sulaiman 11 Ulu nyewa Pandawa Lebur tersebut. Jadi ada catatan-catatan orang yang menyewanya di sana. Jadi naskah-naskah itu kemudian sewa, apakah kemudian kembalikan atau enggak, kita nggak tahu juga. Jadi yang pasti sudah kita lihat bahwa setelah era Kesultanan banyak tersebar di masyarakat. Begitu juga di Kesultanan Palembang, kami juga alhamdulillah karena kami keturunan banyak sekali manuskrip-manuskrip yang ada di kami, yang termasuk ini gambar ini adalah Al-Quran yang bertintakan emas tulisannya ini, tapi tidak seluruhnya, tapi halaman depan dan kalau dalamnya cuma bordernya saja. Itu milik Kesultanan Palembang Darussalam yang memang ada dan tetap kita jaga kelestariannya. Dan alhamdulillah di Kesultanan Palembang Darussalam juga kami tetap menjaga dan merawatnya. Bahkan seperti orang-orang dari Dreamsea, dari Perpusnas datang ke kami persilahkan untuk kita sama-sama bekerja sama untuk mendigitalkan dan juga mungkin alih bahasa ya, karena sebenarnya alih aksara, alih bahasa, karena sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia atau Melayu yang dengan menggunakan tulisan Arab Melayu. Jadi kami juga sekarang menyimpannya di tempat di lemari besi kami khusus yang dijaga supaya, dan juga kami kasih kapur, kasih wangi-wangian supaya tidak rusak. Dan ada beberapa mahasiswa UIN datang ke kami dan kami bantu juga untuk penelitian apa isinya. Karena kami dari Kesultanan Palembang yakin kenapa hal ini dicatatkan oleh mereka, karena tujuan daripada pencatatan ini untuk diketahui oleh anak dan cucu daripada Kesultanan, daripada seluruh anak cucu di Nusantara ini ya, terutama daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam tetap terbuka terhadap semua peneliti-peneliti, terhadap semua orang-orang yang ingin meneliti dan juga mungkin menerjemahkan. Mari kita bersama-sama untuk membaca kembali, meneliti kembali naskah-naskah yang ada. Ada banyak naskah kami, hampir nggak banyak ratusan sih, hampir 100 lebih lah. Mungkin itu insya Allah kita siap bersinergi dengan Dreamsea dan juga dengan siapapun juga untuk baik alih aksara ataupun menerjemahkannya bersama-sama. Karena ada juga tulisan Arab, bahasanya Arab, ada juga tulisannya Arab, tapi Arab Melayu itu, tapi bahasanya bahasa Melayu. Nah itu, jadi saya juga sangat berterima kasih pada Dreamsea dan juga kepada semua yang di sini, karena saya senang gitu melihatnya, karena kita sama-sama peneliti dan juga pencinta sejarah, dan kita sama-sama mengembangkan sejarah dan budaya yang ada di kita. Mungkin waktu saya sudah cukup ya, 20 menit ya Pak Dibyo ya. Mungkin sekian dari saya, paparan saya, mungkin bisa dilanjutkan sama narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sultan Mahmud Badarudin IV. Satu hal yang penting saya rasa adalah bahwa beliau dengan sangat terbuka mengajak kita para peneliti untuk memanfaatkan naskah koleksi Kesultanan Palembang.